Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Ayo pada bangun ya yang masih rebahan. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau siapin hati kita mau nyanyiin lagu apa nih Tante? Nabi Nuh dan istrinya. Musik. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang sahabat Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat, 8 orang selamat, 8 orang selamat. Yeay. Ya, sekarang kita mau ke lagu selanjutnya. Kita mau nyanyiin lagu Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan, jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Senang sekali ya hari ini kita ketemu lagi. Tante melihat, tante mengamati kalau misalnya kalian setia semuanya ya. Kalau tetap di dalam rumah,
tapi kalian tetap mengikuti kebaktian demi kebaktian untuk kalian semua. Anak Indria dan Pratama masih semangat ya? Oke, ya. Saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sendiri yang sudah memberikan terbaik untuk kami. Terima kasih kalau kembali kami boleh dikumpulkan di rumah kami masing-masing dengan papa, mama, dengan dede, dengan kakak, dan dengan semuanya Tuhan. Tapi kami terus bersuka cita karena Engkau sendiri yang memimpin kami semua. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan akan mengurapi hamba yang menyampaikan firman Tuhan, juga anak-anak yang mendengarkan. Biar anak-anak Indria dan Pratama ini boleh tetap semangat, boleh tetap mendengarkan, dan mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Iya, amin ya. Pasti kalian ingat, wah kalau tante mengatakan amin berarti iya pasti terjadi. Ya, anak-anak, kalau misalnya kalian mendengarkan firman Tuhan beberapa hari lalu, mungkin sebelum tante ya, nah yang bercerita atau yang membawakan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan satu janji ya kepada siapa? Iya, kepada Adam dan Hawa. Kita akan lanjutkan saat ini ya. Mungkin kalian sudah dengar gini, oh, aduh, pasti ceritanya tentang ini. Aku udah tahu, ya. Tapi kita tidak akan bercerita soal yang udah tahu. Tetapi mari kita belajar, walaupun kalian masih TK, atau kalian masih baru belajar berjalan, atau kalian yang udah SD, yang pertama ya. Tapi mari kita belajar ya dari firman Tuhan yang mungkin ceritanya sudah berulang-ulang kalian dengarkan, tetapi mari kita dengarkan kembali ya. Nah, kejadian firman Tuhan diambil dari Kejadian 6 ya, ayat 5 ya, ayat 9 sampai Kejadian 9. Wah, berapa pasal nih? 6, 7, 8, 9, 4 pasal ya. Wah, anak-anak dari Pratama mungkin, aduh tante banyak sekali gitu. Tenang, tante akan merangkumnya buat kalian. Tetapi walaupun rangkuman itu tidak akan mengurangi makna dari apa yang tertulis di Alkitab ya. Judulnya adalah Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Wah, pasti deh di antara kalian ada yang tahu. Ah, tante pasti tahu. Saya tahu. Ya, kalian pasti tahu tentang Nabi Nuh ya. Tadi di pujian dikatakan siapa yang memimpin pujian? Kakak Vienna sama siapa ya? Tante Asih kalau nggak salah ya. Mereka menyanyikan Nabi Nuh dan istrinya. Kalau dulu di Indria, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk ke dalam bahtera ya. Dari nyanyian itu aja kalian udah tahu bahwa tentang Nabi Nuh pasti seperti itu ya. Tapi kita akan melihat, walaupun kalian masih kecil, kita akan melihat makna apa yang ada atau apa yang harus kita pelajari dari Nabi Nuh ini ya. Nah, seperti kalian tahu bahwa Allah menjanjikan kepada Adam dan Hawa yang sudah berbuat dosa, yang diusir dari Taman Eden, dijanjikan bahwa akan ada seorang juru selamat ya. Juru selamat itu siapa? Betul sekali ya, Tuhan Yesus. Betul sekali ya, Tuhan Yesus yang sangat menyayangi kita. Tuhan Yesus yang lahir di kandang binatang ya, yang lahir lalu hidup seperti kalian, mengalami masa anak-anak, melalui masa remaja, dewasa, membantu orang tuanya, hidup dengan teman-temannya, lalu kemudian pada usia 30-an Tuhan Yesus mulai melayani, melakukan firman Tuhan dan sebagainya. Akhirnya
Karena orang-orang tidak suka, karena orang-orang jahat memfitnah, menuduh Tuhan Yesus berbuat sesuatu yang gak benar. Akhirnya Tuhan Yesus disalib ya. Yesus disalib tapi bukan apa-apa, karena cintanya untuk tante, untuk kamu. Tapi pada saat disalib pun gak meninggal. Tapi Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesus meninggal, gitu ya. Tapi kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau kita semua punya namanya, kalau orang meninggal itu ada tubuhnya bersatu dengan tanah ya, kita tidak bisa menemui lagi. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa, dia bangkit pada hari yang ketiga ya, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat buat kamu, buat tante yang menerima dia sebagai juru selamat, yaitu penebus dosa-dosa kita. Gampang, caranya gimana? Nanti kita lihat ya. Nah, kita lanjutkan ke cerita supaya kamunya nggak bingung ya. Nah, pada saat Adam dan Hawa setelah berbuat dosa, ternyata manusia itu bukan bertambah baik ya. Manusia itu semakin jahat, manusia itu semakin tamak, semakin rakus ya. Mereka berbuat salah terus-menerus. Nah, Allah Bapa melihatnya sangat sedih. Aduh, aku sudah sayang sama manusia, tetapi mereka berbuat jahat. Tuhan sedih sekali ya. Lalu Allah Bapa bilang, aku akan menghukum mereka. Jedeng, menghukumnya dengan air bah ya, air bah. Tapi di antara orang-orang jahat itu ada satu orang yang sangat luar biasa, yang taat pada Allah Bapa, yang terus-menerus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, yaitu seperti tadi judulnya apa? Iya, Nuh ya, Nabi Nuh ya. Nah, Tuhan Allah berfirman pada Nabi Nuh, Nuh, buatlah satu buah perahu. Nah, kalau perahu kan kecil, tapi disuruhnya dibuat perahu yang besar sekali, ya besar sekali. Nah, lalu Nabi Nuh bilang, mungkin, aduh, kalau kalian disuruh sekarang misalnya ya, sama mama, sama papa, siapa ya misalnya ya, siapa ya, Zoa. Nah, Zoa udah lama nih gak ketemu sama tante ya. Dulu masih bayi, sekarang udah berjalan mungkin Zoa ya. Zoa disuruh sama mamanya, Zoa, ayo kamu cari duit, bekerja. Atau jangan Zoa deh, masih kecil, Lea. Kenapa anak perempuan semua ya? Jangan Lea deh, siapa deh? Matthew boleh, Matthew ya. Matthew adiknya kembar ya. Matthew dikatakan begini, Matthew, kamu jangan sekolah aja, kata mamanya. Matthew, kamu harus cari uang, kamu harus bekerja. Matthew mungkin mikir, aduh, kok aku bekerja? Aku kan masih kecil, mau makan aja minta sama mama. Nah, mungkin Matthew begitu ya. Kenapa? Karena tidak mungkin Matthew yang masih kecil harus mencari uang, atau Zoe yang masih kecil harus mencari uang, atau Lea, atau kokonya, atau Jason, atau Brian, atau siapa lagi ya, anak-anak Indria yang sudah pindah ke Pratama ya. Tante lupa sekali ya, saking lamanya gak ketemu gitu ya. Nah, kalian semua masih kecil, gak mungkin disuruh cari uang, atau gak mungkin kalian disuruh naik mobil, gak mungkin ya. Kenapa? Karena kalian tidak punya sesuatu untuk dilakukan sesuai dengan usia kalian. Nah, Nabi Nuh juga begitu. Nabi Nuh berpikir begini, aduh, buat bahtera gede begitu gimana caranya? Kan kami cuman anaknya 3, sama dia 4 laki-laki. Masa kalau di Alkitab ya, kalau kalian lihat nih di Alkitab, nanti tolong bacain sama mama papa ya. Nah, di sini tuh ada ukurannya ya, ada ukurannya, dan bukan hanya satu lantai, ada beberapa lantai gitu ya. Di sini mungkin buat binatang, nanti buat apa, Tuhan kasih tahu, suruh membuat perahu dengan sedetail mungkin ya. Yang luar biasa adalah Nabi Nuh melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan ya. Itu dia yang satu poin pertama ya. Nabi Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah,
Waduh tante, saya kan nggak mungkin melakukan yang tadi tante cerita. Oh bukan ya. Nah kalian bisa mentaati Nabi Nuh, mengikuti teladan Nabi Nuh dengan cara mentaati apa yang mama papa kasih tahu. Misalnya, kalau sekarang kan zamannya belajar online ya, tante juga di sekolah lihat, aduh ini kuota kok banyak banget gitu dihabiskan gitu ya. Nah pakai belajar online, mungkin kalian lagi belajar tiba-tiba yang cowok, wah PUBG, kita main PUBG. Mamanya tau, misalnya siapa ya, Bayu udah sama dia belum ya? Bayu jangan main PUBG aja, kata Mama Maria ya. Lalu Bayu bilang, tapi karena Bayu anak yang taat, cuma, iya Mama, aku berhenti. Lalu fokus lagi ke belajar online. Nah itu hal-hal yang kecil ya. Nah mungkin kalian juga bisa menolong mama papa, mungkin membereskan kamarnya ya, atau mungkin mencuci piring. Yang pertama, kalau yang Indria membereskan mainan kalau sudah bermain. Kalau acak-acakan kalian masukin, rapi-rapikan ya. Minta tolong sama mama papa juga ya, supaya menolong kalian gitu. Nah kembali ke Nabi Nuh ya. Nabi Nuh melakukan itu semua. Akhirnya dengan singkat kata, karena kita lagi dipadatkan, maka jadilah perahu itu. Ya, jadilah perahu itu. Walaupun dalam pembuatannya Nabi Nuh itu dikata-katai sama orang-orang, "Ih, orang gila, masa bikin perahu di atas gunung?" Mungkin seperti itu ya. Tapi Nabi Nuh terus taat kepada Allah Bapa. Akhirnya tadi Tuhan menjanjikan apa? Kamu harus bikin bahtera ya, perahu besar gitu ya, bahtera ya. Nah, kenapa harus bikin bahtera? Karena Allah akan membinasakan seluruh manusia dan Allah akan menyelamatkan Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, dan binatang-binatang masing-masing sepasang. Dari binatang yang kecil sekali, mungkin apa yang kecil ya? Semut mungkin ya, mungkin semut ya, tapi semut nggak tahu ya ada sepasangnya gimana ya. Tante kebayang kalau jadi Nabi Nuh pusingnya minta ampun, harus mencari sepasang dari yang kecil sampai binatang sampai gede kucing ya, mungkin domba, kambing, sapi, keledai, gajah, dan banyak sekali. Kalau kalian pergi ke kebun binatang pasti kalian bisa menyebutkan sepasang dibawa ke bahtera itu. Nah, mereka masuk ke bahtera. Akhirnya pada saat mereka masuk ke bahtera, datanglah hujan yang besar. Mungkin ada suara kilat ya, ada cahaya gitu ya. Semua orang ketakutan di luar bahtera. Mungkin mereka teriak-teriak, "Nabi Nuh, ayo bukakan bahteramu. Aku pengen diselamatkan." Tapi saatnya sudah berhenti. Ya, mereka tidak bisa lagi menyelamatkan diri. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk mereka bertobat, tapi mereka tetap jahat. Ya, mereka tetap melakukan yang salah. Ya, yang salah. Mungkin di antara mereka ada yang membunuh, mungkin ya. Mungkin di antara mereka ada yang berbohong. Mungkin di antara mereka ada yang banyak lagi dosa-dosa yang dilakukan. Tuhan janjikan mereka binasa semua, tapi Nabi Nuh selamat. Ya, akhirnya Nabi Nuh terombang-ambing, hujan turun terus menerus hujan. Akhirnya Allah memberhentikan hujan itu. Akhirnya lama-lama hujan berhenti, sudah berhenti, surut. Akhirnya Nabi Nuh mendarat, ya, mendarat. Nah, pada saat mendarat, ini dia yang perlu kita lakukan ya. Setelah mengalami perjalanan yang begitu luar biasa, mungkin di tengah badai, di tengah hujan, di tengah banjir, mungkin Nabi Nuh juga ketakutan walaupun di dalam air bah ya. Tetapi dia selalu ingat janjinya bahwa Allah Bapa akan menyelamatkan Nabi Nuh sekeluarga. Demikian juga dengan janji Tuhan kepada kita semua ya. Tuhan memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat
untuk menebus dosa kamu, dosa saya, dan dosa semua orang yang percaya kepadanya, yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Ya, nah kalian mungkin masih kecil ya, tetapi belajar untuk mengatakan di dalam hati, lalu katakan pada orang-orang. Misalnya ke mama ya, Mama, aku tahu Tuhan Yesus sudah mati buat aku. Aku percaya Tuhan Yesus menyelamatkan aku, ya. Dan kita akan masuk surga bersama-sama manakala Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, ya. Nah, kira-kira itu responnya. Nah, kita lihat respon Nabi Nuh apa? Setelah diselamatkan dari air bah, Nabi Nuh tidak melupakan Tuhan. Nabi Nuh tidak berdiam diri. Nabi Nuh tidak langsung bersuka cita. Nabi Nuh tidak pergi kemana-mana. Tapi Nabi Nuh mempersembahkan korban persembahan, pengucapan syukur buat Allah Bapa. Dan Tuhan untuk mengingatkan janjinya kepada Adam dan Hawa, lalu kepada Nabi Nuh tentang juru selamat itu, maka Tuhan memberikan tanda pelangi. Siapa yang belum lihat pelangi? Ya, kalau kalian misalnya hujan, lalu setelah hujan itu ada matahari, biasanya suka ada pelangi. Ya, di rumah tante masih ada. Kalau di rumah kalian tidak, ada yang ada yang tidak, mungkin ada yang kelihatan dan tidak kelihatan ya. Tetapi pelangi itu begitu indah ya. Terdiri dari berapa warna? Ya betul, 7 warna ya. Kalian mungkin tuh Mejiku Hibiniu, itu dia ya. Nah, itu adalah bahwa tanda Tuhan tetap menggenapi janjinya. Dan janjinya sudah kita dapatkan ya, bukan janji Tuhan kepada Adam dan Hawa, lalu kepada Nabi Nuh, lalu kepada zaman-zaman dahulu, sampai sekarang kepada kita semua. Ya, tante percaya kita semua harus terus memegang janjinya. Bukan janji soal keselamatan aja, tetapi janji-janji yang lain. Misalnya, manakala kalian sakit, ya, kalian sakit, Tuhan janjikan bahwa bilur-bilurnya akan menyembuhkanmu, bahwa darah Yesus akan menyembuhkanmu. Asal kita percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah penyembuh kita. Ya, Tuhan bisa memakai dokter, Tuhan bisa memakai mama papa, Tuhan bisa memakai obat, ya. Itu semua dipakai Tuhan. Kalau misalnya kita sakit, kita disembuhkan, ya. Tapi mungkin udah lama, aduh ini kok nggak sembuh-sembuh sakitnya. Tante percaya ada maksud Tuhan yang lain untuk kita semua, ya. Oke, sekian firman Tuhan. Ada beberapa hal yang kita pelajari Nabi Nuh adalah bahwa di tengah keadaan apapun, Nabi Nuh tetap taat pada Tuhan. Pada saat mengalami goncangan-goncangan apapun, yang kedua yang Nabi Nuh lakukan adalah dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita semua, ya. Masa pandemi mungkin kalian nggak begitu ngerti apa sih pandemi gitu ya. Yang kalian tahu mungkin kalian nggak boleh sekolah lagi ya sekarang. Kalian nggak boleh ketemu teman, kalian nggak boleh kalau jalan-jalan jauh-jauh gitu. Cuman itu saja ya. Tetapi dalam keadaan begini, marilah kita tetap taat pada firman Tuhan, tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Kenapa? Karena Allah kita setia terhadap janji-janjinya. Seperti di dalam Mazmur 145, ini ayat masnya ya. Gampang untuk pratama, apalagi kalau anak-anak bilangnya citil tante gitu ya. Oke, tapi nggak ini ya. Yang penting bukan citilnya, tetapi kalian meresapi ayat emas ini dan menjadikan rema. Ya, menjadikan rema manakala kalian sedih, kalian ingat ayat ini. Oke? Yuk, Mazmur 145 ayat 13b. Dikatakan begini, Tuhan setia dalam segala perkataannya. Oke? Gampang ya. Tuhan setia dalamnya ke bawah ya, segala perkataannya. Oke?
Tuhan setia dalam segala perkataannya. Oke? Mazmur 145 ayat 13b. Ya, sekian firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat kalian, buat tante juga sudah dikuatkan ya. Boleh menjadi kekuatan juga, mana kalian bisa menguatkan mama papa juga mungkin, atau koko, atau cici, atau kakak, atau emas, atau dede ya. Pada saat mereka sedih, jangan salah, Tuhan kita setia ya. Dia itu setia ya, kalau dia berjanji tidak diingkari. Oke, sekian firman Tuhan. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena melalui firman-Mu kami boleh belajar untuk banyak hal, khususnya Nabi Nuh Tuhan yang boleh melakukan firman Tuhan, boleh tetap memegang janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah kami semasih kecil, mungkin anak-anak yang masih bayi atau yang masih setahun 2 tahun belum mengerti, tapi kami percaya bahwa Tuhan berikan hikmat akal budi kepada mereka, juga anak-anak yang TK dan SD kelas 1 sampai 3. Biar Tuhan akan sertai mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Kumpulkan kami pada minggu depan. Di tengah pandemi seperti ini, kami berdoa untuk orang tua kami, mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah juga kami semua. Biarlah kesehatan, kekuatan boleh ada dalam hidup kami semua. Dan satu hal, kami boleh terus mengucap syukur apapun yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Allah, dan kasih sayang dari Allah Bapa menyertai kita sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Oke. Sampai jumpa anak-anak. Sehat selalu ya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bye. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dalam dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Amin. Terima kasih. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Terima kasih. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Bye-bye. Mazmur 145 ayat 13b.
Tuhan setia dalam segala perkataannya. Terima kasih, Yesus. 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Terima kasih. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Apa? Perbuatannya. Amin. Terima kasih. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Terima kasih, dadah. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam perkataannya. Terima kasih. Dadah.